Kita sering mengira bahwa kenaikan gaji akan membawa kebahagiaan yang langgeng. Namun, realitasnya, kebahagiaan itu hanya bersifat sementara. Kita akan kembali ke titik awal, dan rasa puas yang kita rasakan akan hilang seiring berjalannya waktu. Ini disebabkan oleh adaptasi hedonik, di mana kita cenderung kembali ke tingkat kebahagiaan awal kita, tidak peduli seberapa besar kenaikan gaji kita. Kita perlu melihat lebih dalam untuk memahami apa yang sebenarnya membuat kita bahagia. Kita perlu meninjau contoh konkret di dunia kerja dan memahami bagaimana perasaan kita berubah ketika kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Dengan memahami hal ini, kita dapat menemukan jalan keluar untuk mencapai kebahagiaan yang lebih langgeng. Kita sering berpikir bahwa gaji yang tinggi akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Namun, ada kasus yang menunjukkan bahwa gaji tinggi tidak selalu berarti kebahagiaan yang lebih tinggi. Di sebuah pabrik, gaji karyawan dinaikkan, namun survei internal menunjukkan bahwa skor kebahagiaan karyawan sebenarnya menurun. Ini menunjukkan bahwa ada faktor non-moneter yang memengaruhi kesejahteraan kita. Kita mulai menyadari bahwa keseimbangan antara kerja dan hidup sangat penting. Fleksibilitas jam, kesempatan bekerja dari rumah, dan ruang untuk kegiatan pribadi menjadi hal yang lebih berharga. Ketika kita merasakan kontrol atas waktu kerja, kita akan melaporkan tingkat stres yang lebih rendah dan rasa puas yang stabil. Ini menegaskan bahwa kepuasan materi tidak secara otomatis menurunkan beban mental. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kebahagiaan secara lebih tahan lama? Kita tahu bahwa paket manfaat non-moneter seperti cuti tambahan, program pelatihan mental, dan coaching dapat membawa dampak positif. Ini membantu kita merasa dihargai dan memiliki kendali atas hidup kita. Ketika kita merasa aman secara finansial, ruang mental kita menjadi lebih luas untuk mengejar hobi atau memperkuat hubungan sosial. Kita juga merasa lebih bahagia ketika merasa dihargai, bukan hanya karena uang. Namun, mengapa kita cenderung kembali ke titik awal meskipun telah menerima manfaat tersebut? Kita sering mengalami fenomena aneh ketika gaji naik, kebahagiaan yang kita rasakan tidak bertahan lama. Hal ini terjadi karena otak kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Setiap peningkatan yang kita dapatkan, baik itu material maupun sensorik, hanya memberikan rasa puas yang sementara. Kita cenderung kembali ke titik awal, di mana apa yang dulunya terasa luar biasa kini menjadi biasa. Ini karena kita terjebak dalam pola konsumsi yang meningkatkan beban finansial dan menciptakan siklus keresahan. Kita perlu menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kenaikan gaji semata, tetapi dari bagaimana kita menggunakan kesempatan itu untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang. Kita sering mengalami situasi di mana kenaikan gaji tidak sepenuhnya membawa kebahagiaan yang berkelanjutan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kenaikan gaji secara strategis agar tidak kembali ke titik semula? Pertama, kita perlu memanfaatkan benefit non-moneter yang ditawarkan perusahaan, karena ini dapat meningkatkan kebahagiaan kita. Kedua, kita bisa mendiversifikasi sumber pendapatan melalui proyek sampingan atau usaha kecil. Ketiga, kita perlu mengelola inflasi pribadi dengan menyusun anggaran, menabung, dan berinvestasi secara bijak. Dengan melakukan hal-hal ini, kita dapat melindungi pendapatan dari erosi daya beli dan menjaga kepuasan jangka panjang. Kita juga perlu meluangkan waktu untuk latihan mindfulness, kegiatan sosial, dan hobi kreatif, karena ini dapat meningkatkan modal psikologis dan memberi return kebahagiaan yang lebih tinggi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat membuat kenaikan gaji menjadi peluncur perubahan hidup yang berkelanjutan. Apakah Anda siap menerapkan ketiga langkah tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kesimpulannya, kenaikan gaji menghasilkan kebahagiaan sementara karena adaptasi hedonik dan inflasi kebahagiaan. Namun manfaat non-moneter, diversifikasi pendapatan, dan pengelolaan keuangan dapat memperpanjang rasa puas. Dengan memusatkan perhatian pada keseimbangan kerja hidup, rasa kontrol, dan investasi pada modal psikologis, Anda dapat menghindari kembali ke titik nol setelah 18 bulan. Jadi, jangan menunggu gaji naik sebagai satu-satunya solusi. Gunakan kesempatan itu untuk membangun fondasi kebahagiaan yang lebih kuat. Jika Anda menemukan nilai dalam penjelasan ini, tekan tombol subscribe dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, agar komunitas kita tumbuh bersama. Minggu depan, kami akan menyelami cara sederhana mengatur pola pikir agar otak tidak kembali ke titik nol sebelum waktunya.
sebuah teknik yang dapat Anda praktikkan hari ini. Apakah Anda penasaran bagaimana pola pikir dapat menjadi penahan kebahagiaan? Jangan lewatkan episode selanjutnya, karena jawaban yang Anda cari mungkin hanya sejauh satu keputusan mental.